fi baladikum hadza, di tanah kamu ini. Harinya hari haram, tanahnya tanah haram, bulannya bulan haram. Fi syahrikum, bulan haram. Bulan haram 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sekarang kita sedang berada di bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah nanti bulan haram. Tanahnya tanah haram. Batasnya dari Padang Arafah sampai ke Hudaybiyah. Makkah di tengah. Ke sini 22 kilo, ke sini 20 kilo. Jadi tanah haram itu panjangnya 42 kilo. Dari sini ke Bangkinang panjang tanah haram. Jadi kalau kita sholat dari rimbo panjang ini, asal kena yang 42 kilo ini sah. Kalau ke Ka'bah 15 meter, macam mana mau tepat 15? Pasti meleset. Ini Ka'bah. Siapalah kita ini yang sholatnya pas betul ke Ka'bah? Karena jauh meleset. Jadi selama kena yang 42 kilo ini sah. Tanah haram namanya. Haram diambil dari kata hurmatun. Hurmatun artinya haram. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Hormat, gerak. Hormat, yang terhormat. Tanah haram, tanah yang terhormat. Bulan haram, bulan yang terhormat. Khamar haram. Kenapa jadi khamar yang terhormat? Hilang kehormatan. Kalau diminum hilang kehormatan. Zina haram. Kalau sampai tahu hilang kehormatan. Nah, mesti paham ini dengan baik. Kalau tidak nanti murid kita bertanya balik, apa arti Masjidil Haram itu Pak Ustaz? Masjid yang haram-haram lah. Al-Masjidil Haram, masjid yang terhormat. Tanah haram, tanah yang terhormat. Bulan haram, bulan yang terhormat. Khamar haram, hilang kehormatan kalau kita melakukan. Sekarang kalian berada di bulan haram, di tanah haram, kata Nabi. Di tanah haram, di bulan haram. Maka demikianlah haram kalian menumpahkan darah. Haram kalian merampas harta orang lain. Ala ketahuilah hal ballaghtu. Sudahkah aku sampaikan? Kata Nabi. Semua menjawab na'am. Zina haram, LGBT haram, riba haram, narkoba haram. Jamaah sekalian, sudahkah aku sampaikan? Kenapa Ustadz berkata begitu? Supaya nanti di akhirat waktu ditanya Allah, sudah kau sampaikan? Mereka dulu sudah bersaksi semua. Antum pun nanti waktu menyampaikan antum tanya, sudah aku sampaikan Bapak Ibu semua? Nggak ingat kami Pak Ustadz. Qalu, jamaah menjawab na'am. Lalu setelah itu apa kata Nabi? Allahumma syhad, ya Allah, ishhad, saksikan ya Allah. Saksikan ya Allah. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah. Wailakum, celaka kamu. Waihakum, celaka kamu. Diulang 2 kali penekanan makna. Unzuru, kata Nabi, tengok, hati-hati, pandang, pikirkan. La tarji'u, jangan kamu balik lagi ba'di, sesudah aku mati. Kuffaran, jangan kamu balik kafir, jangan murtad. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kamu memukul tengkuk sebagian. Nanti kalau aku dah mati, habis haji wada ni aku mati, kalian jangan jadi kafir,
kalian memukul tengkuk ini, kalian memukul tengkuk ini. Memukul tengkuk itu maksudnya membunuh. Karena kita biasa mukul tengkuk, apa kabar? Bukan itu, mukul tengkuk itu memancung. Jangan kalian memancung, saling membunuh sesudah aku mati nanti. Dan betul, saling membunuh orang itu setelah Nabi meninggal. Datang pasukan Musailamah Al-Kadzab, datang pasukan Abu Bakar, bam. Datang yang menolak zakat, murtad mereka. Datang pasukan Abu Bakar Siddiq, bam. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Warawa Muslim ba'dahu. Imam Muslim ada juga meriwayatkan, tapi sebagian, tak semua. Yang fullnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis terakhir 206. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man zalama, siapa yang zalim, siapa yang aniaya, qida shibrin, sejengkal, shibr, ini shibr, ini zira, ini ba, shibrin, zira'in, ba, sejengkal, sehasta, apa nih? Sedepak, selengan, sedepak. Shibrin, zira', ba, pakai ain. Siapa yang zalim walaupun sejengkal, minal ardi, tanah. Siapa yang zalim sejengkal tanah, sempadan batas tanah diukur sama BPN. Balik BPN, datang dia jam 1 malam, digesernya pancang, sejengkal. Tuwiqahu, maka dikalungkan. Kalung rantai itu bahasa Arabnya tuq. Tuwiqahu, dirantaikan ke lehernya. Min sab'i aradin, 7 lapis tanah. Jadi siapa yang menggeser sempadan tanah sejengkal, 7 lapis ke bawah, akan dililitkan ke leher. Akan nampak nanti waktu dikuburkan makamnya, menyempit tanah kuburan. Kalau antum tengok nanti ada orang mati, lututnya ditekuk, yang disalahkan tukang gali. Kau salah ukur itu, maka tukang gali tak pakai meteran. Gila, tengok tukang gali tak pakai meteran karena selalu disalahkan. Kau salah ukur, maka tukang gali pakai galah. Dia ambil bulu bambu, bambu dibawa ke orang mati itu, dipotong bambu itu, digali, sehingga nanti waktu mau nyempit dia, keluarga malu. Karena tukang gali takkan mungkin salah potong bulu, mana mungkin memendek. Tak pula mayat itu memanjang, tanah itu menyempit. Saking tak sabarnya tanah. Tapi jangan gara-gara ini antum asal ada orang mati asik mau menengok. Karena orang ngaji ini macam-macam. Tujuan kita ngaji ini supaya kita jangan tak. Mana tahu nanti antum diundang BPN, Badan Pertanahan Nasional. Inilah sampaikan hadis. Bapak yang kerja di kantor tanah, mengukur tanah, kalian akan mati disepit tanah. Ustadz pernah nyampaikan ini, pernah. Kebetulan dulu Pak Kanwilnya itu bagus, yang sekarang bagus juga. Orang Aceh, kumis dia. Jadi pas hari ulang tahun BPN Provinsi Riau itu tidak dibuat di hotel. Datang bapak itu membawa pegawainya semua ke jadwal saya di Masjid Senaplan, Pasar Baru. Dia tengok pegawai BPN banyak. Apa nih Pak Kanwil? Saya Pak Ustadz ulang tahun tidak di hotel, tidak nyanyi-nyanyi dangdut. Saya bawa pengajian. Di setiap saya kerja, di mana aja saya jadi kanwil, saya
jelas karena tentang tanah waktu itu. Salah satunya hadis inilah saya sebut. Pas kata sambutan Pak Kanwil itu, dengan ini saya mau menyampaikan, bapak-bapak yang mau mengurus surat tanah masjid segera datang ke Kanwil BPN, diurus segera dan gratis. Sekarang pun kabarnya gratis. Jadi masjid-masjid, musola, urus surat tanah BPN. Bapak punya tanah, diserahkan ke pengurus masjid, saya kuat, maka saya pun mengeluarkan namanya akta ikrar wakaf. Bapak wakaf ya, kuwakafkan tanah ini untuk pembangunan musola tunai. Kata penerima pengurus masjid, aku terima. Keluarlah akta ikrar wakaf. Lama keluarnya Pak Ustadz, masuk jam 8, keluar jam 10. Keluar tanda tangan, cap. Akta ikrar wakaf tadi dibawa ke BPN, maka keluarlah surat tanah, tidak lagi nama Bapak. Tolong pengurus masjid dimanapun berada urus. Kenapa? Karena banyak kejadian tanah tuh milik atuk, mati atuk, ayah masih tetap baik, cucu hantu. Ditariknya balik surat tanah. Kenapa? Karena waktu atuknya mengasihkan tanah itu dulu, tanah itu tak ada mau beli. Tiba-tiba mall tanah ini sekarang 1 meter 10 juta. Misalnya musola, sekarang orang sepele dengan musola. Hari berganti musim berubah, 2030, 2040, 2050 muncul kota baru namanya Rimbo Panjang State. Pintu tol dari Sumbar ke Jambi sini, belakang itu udah jalan tol. Tiba-tiba muncul mall di sini, mall di sini. Tanah ini termahal di Asia Tenggara. Siapa menduga? Saya ditunjukkan sama pegawai pertanahan. Coba Ustaz tengok jalan ini. Saya tengok. Pucuk-pucuk kayu lapuk di tengah genangan air. Mereka sedang memotong pita. Di mana ini, Pak? Cobalah Ustaz tebak ini di mana, kata. Tengok pucuk-pucuk kayu habis dibakar. Tak tahu saya Pak, tak tebak yang saya. Inilah mall SKA Pak Ustaz. Karena dulu bukan baru nih yang kota itu cuman pasar bawah. Ke sininya itu rawa. Timbun semua bukan baru. Potong gunung itu ditimbun kan. Nah, jadi bisa aja terjadi. Maka surat tanah masjid urus segera sebelum cucu-cucu hantu ini lahir. Ngambil tanah-tanah masjid sebelum lahir, urus syarat tanah. Itulah kaji kita. Hadis yang terakhir ini muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Pertemuan akan datang 207 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Bang Hendri yang selalu mengantar saya YTWU jatuh dari tangga, kakinya patah, tulang ekor belakang patah. Antum hati-hati, kalau sudah takdir tak bisa terelakkan, tapi kita ada usaha dan ikhtiar. Jangan naik ke tangga, turun tangga, tengok. Kalau sudah takdir apa boleh buat, tapi ada ikhtiar. Saya semalam menjenguk ke rumah sakit. Beliau selalu hadir kajian kita. Jangan kita ini mengaji, tak tahu menahu tentang kawan sakit mati. Apalah guna kita ngaji?
Saya niat mau nikah tahun ini, ibu saya punya pilihan, saya punya pilihan sendiri. Bagus. Yang pusing tuh kalau tak ada pilihan. Kalau begini salah. Kalau perlu 4 lagi. Ini pilihan amak den, iko apa den, iko uni den, iko pepsoden. Tapi saya bingung, takut mengecewakan ibu saya. Apa yang saya lakukan Pak Ustaz? Antara saya mau duduk di lantai dengan duduk di kursi, itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Kita sekali ini ngajinya duduk di lantai aja ya, lantai. Kita ngajinya hari ini di kursi. Pilihan kan? Pilihan. Antara saya mau datang pakai mobil dengan pakai motor, pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Terserah saya. Saya mau datang pakai motor, saya mau pakai mobil, saya mau jalan kaki. Antara saya mau sarapan lontong dengan nasi uduk, pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Dah. Antara antum mencintai si A dengan si B, pilihan atau keterpaksaan? Dah. Cinta bukan pilihan, cinta keterpaksaan. Berarti antum tak paham tentang cinta. Saya sengaja pancing dengan 3 produk. Antum tak bisa dipaksa untuk mencintai, karena cinta bukan pilihan. Paham tak antum? Saya ulang sekali lagi. Saya mau duduk di lantai dengan di kursi. Pilihan kan? Pilihan. Terserah saya. Saya mau duduk di lantai, duduk di kursi. Saya mau datang pakai mobil, pakai motor. Pilihan. Suka hati saya. Saya mau pakai mobil, saya pakai motor. Saya mau sarapan lontong atau nasi uduk. Pilihan. Mencintai A dengan si B. Paham tak paham? Antum memang sampai belum paham. Cinta itu bukan pilihan. Yang satu namanya, payah saya nyebut nama perempuan itu semua. Cinta itu bukan pilihan, tapi keterpaksaan. Makanya muncul banyak pertanyaan ke saya, Ustaz, apa hukumnya mencintai bini orang? Kenapa? Karena dia terpaksa, tak bisa berpindah ke lain hati. Karena cinta itu keterpaksaan, bukan pilihan lah, maka keluar judul lagu Kutunggu Janda. Maka keluarlah lagu Baranak Ampek dan Nanti juga. Kenapa? Karena cinta bukan pilihan. Cinta bukan pilihan. Maka jangan menikahi orang yang tidak antum cintai. Paham? Antum bilang sama mak, aku tak mencintai dia, mak. Mak paksa pun aku nikah dengan dia, aku tetap juga akan menikahi pilihan setelah lakinya mati nanti. Baranak ampeknya akan dia nanti juga. Jadi mak antum pun berpikir, kalau mak antum pernah jatuh cinta dan dia dulu nikahnya tidak dipaksa, dia akan berpikir, saya tak akan memaksa Mizian Hazik Abdillah dengan pilihan saya, karena saya tahu dia punya cintanya sendiri. Saya tak akan memaksa Sami, kau mesti nikah dengan pilihan aku. Kau sudah kucarikan ini seorang penghafal Quran tamat dari Kairo. Kata Sami, ayah aja nikah.
Tapi saya hanya mengarahkan, kalau bisa nak, kau carilah yang hafal Quran supaya bisa dia nanti mengajar di Ma'had Az-Zahra. Kalau bisa nak, kau carilah yang jilbabnya panjang supaya santri-santri nanti tak salah adab. Kalau bisa nak, kita ini sebagai orang tua begitu, bukan kita paksa, karena cinta bukan pilih. Paham? Dari pertanyaan saya tadi, saya tahu antum belum mengerti tentang situ. Seorang ulama atau yang kami anggap ustadz yang bisa meruqyah, tapi sholat berjamaahnya bisa dibilang tak pernah di masjid. Bagaimana menurut ustadz orang seperti ini? Yang membuat jin itu takut apanya? Apanya yang membuat jin itu takut? Apakah jubahnya? Apakah sorbannya? Enggak. Yang membuat jin itu takut adalah iman orang yang meruqyah. Itu yang membuat jin itu takut. Makanya ma masya Umar fajjan qattu, kalau Umar sudah melewati jalan, masya syaitanu fajjan ghaira fajjika, setan akan lewat di jalan yang lain. Kenapa? Karena iman Umar. Bukti iman sholat berjamaah. Kalau nampak orang sholat berjamaah, beriman, selamat dari munafik. Macam mana setan bisa takut sama dia? Dia tak sembahyang, tak berjamaah. Bukan bacaannya. Kalau bacaannya, setan itu pun hafal ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa, aku hafal kata setan. Banyak pula hafalan aku lagi dari kau gitu. Kau cuman wala hibzuhuma wa huwal aliyul azim, aku bisa lah ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang membuat setan itu takut adalah iman. Jadi saya ditanya sama orang, Ustaz, ya, ada orang tukang ruqyah, terus setiap dia meruqyah bininya ikut. Saya bilang, karena jin itu takut sama bininya, bukan sama yang tukang baca itu. Dari mana Ustaz tahu, kata dia? Karena Ustadz yang meruqyah itu pun takut sama bininya. Macam mana lah setan mau takut sama dia? Kata setan, aku takut sama kau karena hati kau tuh takut sama Allah. Macam mana aku takut sama kau? Sama bini kau pun kau takut. Paham antum cakap saya ini kan? Jadi kalau ada orang nanti mengaku bisa meruqyah, mengusir hantu, setan, tak sembahyang, orangnya tidak melaksanakan sunnah, berarti dia setan. Hanya di medsos saja dia diramaikan, dihebohkan orang, diviralkan orang. Betul tidak? Berapa banyak orang viral bisa mengusir hantu, konten, dibuatkan konten. Dulu kan ada acara hantu kan, menangkap hantu segala macam. Orang barat pun ada filmnya viral dulu menangkap hantu. Masih ingat antum judulnya? Ghostbuster. Pakai vacuum cleaner. Masih ingat? Ghostbuster itu saya SMP. Antum tulis nanti di YouTube, masih ada Ghostbuster. Tukang angkat hantu datang dari rumah pakai vacuum, saya disebut hantu. Vacuumnya itu. Jadi setan itu takut karena iman kita, karena istiqomah kita, itu yang buat dia takut. Semenjak saya hijrah, saya banyak bermuhasabah. Muhasabah itu merenung, introspeksi diri. Saya merasa banyak dosa,
hingga terasa seperti menggendong dosa itu setiap hari. Apakah ini kebaikan atau keburukan? Yang kita takutkan itu adalah kita merasa tak berdosa. Kalau ada antum merasa tak berdosa, hati-hati. Kalau Ustaz, apa yang Ustaz rasakan? Yang saya rasakan, amal ceramah saya sudah diambil karena saya riak. Di mana-mana ceramah baliho, dipuji-puji orang, disanjung-sanjung orang, tangan dicium orang. Saya merasa amal saya ini sudah habis, sudah tak ada. Saya merasa dosa saya banyak, dosa ujub, merasa diri, dosa sum'ah, menyebut-nyebut dosa. Jadi mesti selalu merasa berdosa supaya kita selalu beristighfar. Jadi puncak daripada hijrah adalah merasa berdosa. Saya banyak ketemu orang hijrah ini tidak merasa berdosa, tapi membanggakan dosa. Insya Allah kalau ngomong orang agak 5-10 kata udah terbaca kita. Saya ini Pak Ustaz sebutlah mana aja hotel di Pekanbaru. Itu dia bukan berdosa, tapi bangga dengan dosa. Banyak orang bangga dengan dosa. Orang kalau berdosa tak begitu. Takut dia, malu dia, menetes air mata. Jadi antum yang sudah merasa berdosa, berarti sudah masuk dia ke dalam hati. Ada yang mesti diingat, ada yang mesti dilupakan. Yang mesti diingat dosa-dosa, yang mesti dilupakan pahala-pahala. Ada yang mesti diingat, ada yang mesti dilupakan. Yang mesti diingat perbuatan baik orang ke kita. Yang mesti diingat perbuatan baik orang ke kita, perbuatan jahat kita ke orang. Yang mesti dilupakan perbuatan baik kita ke orang, perbuatan jahat orang ke kita. Kok pernah kita buat baik? Lupakan. Sampai orang itu yang mengingatkan kita. Selalu merasa aku banyak dosa, aku banyak dosa, aku banyak dosa. Saya seorang imam di musola. Kalau saya datang kajian Rabu, biasanya tak ada orang sholat di musola, karena tak ada yang bisa jadi imam. Berarti antum sholat dulu. Sholat dulu di sana. Dalam perjalanan kemari ikuti streaming supaya tak putus pembacaan hadis. Bagaimana harusnya sikap saya? Tetap jadi imam di situ. Dan sementara beberapa bulan ini buat pelatihan imam cadangan. Khusus Rabu bilang sama dia, kau jadi imam sini, aku mau ke sana. Kata dia, aku mau ke sana juga gitu. Bukan cuma kau aja. Nah, kok gitu kita ganti-gantian lah. Rabu ini kau sini, Rabu ini sini. Di satu sisi saya sangat ingin datang, di sisi lain saya tak tega. Jangan tinggalkan. Kalau sampai musola itu tinggal, orang tak sholat, istahwadzat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Jangan tinggalkan. Tak boleh masjid surau langgar musola kosong dari sholat berjamaah, walaupun antum sendiri. Kalau sampai kosong sekali, satu kampung itu kesetanan, diganggu setan. Bagaimana cara membagi hewan kurban? Di masjid kami begini, satu kupon untuk yang berkurban, satu kupon untuk yang bekerja, satu kupon untuk panitia, satu kupon untuk masyarakat umum. Jadi satu orang bisa dapat 4 kupon. Bapak ini masyarakat, dia ikut berkurban, dia ikut bekerja, dan dia panitia. 4 kupon sama dia. Satu kupon biasanya berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo.
8 kilo. Coba hitung berapa orang yang dapat 8 kilo. Kalau cuma 7 orang oke lah, tapi kalau sampai 70 orang habislah daging untuk orang belajar. Nah, jadi hitung-hitung. Jadi model begini ini ijtihadnya tidak generalisir untuk seluruh. Maka lihat kondisional. Kira-kira yang dapat 4 ini bisa berapa orang? Kalau dihitung-hitung cuma 1 orang Pak Ustadz, cuma Pak Ketua Masjid itu aja. Itu pun tak diambilnya, kami kasih 4 kupon, cuma 1 aja diambilnya, yang 3 dibalikkan, nggak apa-apa. Tapi kalau pas dihitung-hitung ternyata 10 orang, berarti habis jatah 30. Perlu dirubah sistem ini. Ini perlu diamandemen, dibawakan ke MK ini. Karena kalau diteruskan ini menimbulkan mudarat. Apa hukumnya membuat semen dan keramik pada kuburan? Tanah ini tanah wakaf untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Gitu bunyi akadnya. Tanah ini tanah wakaf untuk kaum muslimin dan muslimat. Apakah saya berhak dikuburkan di situ? Saya berhak, karena saya termasuk muslim. Tak bisa saya dikuburkan di situ karena di semen. Maka yang menyemen itu sudah mengambil tanah wakaf. Kalau pekuburan umum kaum muslim. Tapi saya bapak kawan kita berkumpul, lalu kita buat tanah wakaf khusus peserta Riyadhus Shalihin, limited, boleh. Kenapa? Karena tidak umum untuk orang. Atau saya wakafkan tanah untuk keluarga saya, maka yang ada berkubur di situ, kubur saya, kubur Mizyat Hazik, kubur Sami, karena itu limited untuk saya. Tapi kalau kubur kaum muslimin muslimat tak boleh, karena itu bukan milik personal, tapi milik orang umum. Kenapa kubur almarhumah emak Ustadz Semen bertiang beratap lagi? Karena tanah itu saya beli sebulan sebelum dia meninggal. Saya bawa ziarah, tanah itu sudah habis. Kata emak saya ke orang yang punya tanah ini, nama yang punya tanah ini, Dedek, ku minta tanah kau tuh semeter. Untuk apa, Wak? Aku nanti kalau mati aku mau di sini. Sebulan sebelum meninggal, saya bawa ke situ. Jadi setelah meninggal, saya beli tanah itu 22 meter, ke belakang 60 sampai ke tepi sungai. Saya beli, saya semen, saya buat tiang supaya saya datang setahun sekali buat kenduri dan bawa anak saya sama anak Jamal, anak adik saya, mengajarkan mereka ziarah. Setiap tahun saya buat kenduri, saya bawa mereka baca Yasin, saya kasih atap supaya tak kepanasan, karena saya beli. Jangan nanti orang yang tak tahu cerita ini, alah Somad tuh ngomong aja tuh, makam emaknya di semennya. Saya beli tanah itu, bukan tanah pekuburan kaum muslimin. Jelas? Nah, jangan nanti cakepnya aja tuh. Kami kemarin di kampungnya tengok, semennya kami tengok. Bagaimana menurut pandangan Ustadz tentang orang yang pandai menarik barang pusaka, keris, batu cincin,
Yang pertama trik. Trik itu artinya tipuan. Nah, jadi datang orang, Ustaz, ada yang bilang di tanah kami itu ada keris. Daerah mana tanahnya itu? Oh, sini-sini Ustaz. Habis itu ada timnya di samping mencari di Google Map. Kita tanya tadi, iya, malam tuh tim itu menanamkan keris itu, tanamkan keris. Udah, setelah ditanamkan keris, nah, menjelang tengah malam bakarlah menyan semua. Oh, naiklah keris itu, ditanamnya dulu aja. Itu namanya trik, tipuan. Yang kedua, tidak pakai tipuan manusia, tapi tipuan jin. Dia punya jin atuk-atuknya dulu. Kalau atuk saya dulu punya jin, mati atuk saya, dia datang ke ayah saya. Habis dia datang ke ayah saya, meninggal, dia datang ke saya. Kenapa dia datang? Karena dia perlu majikan. Jadi berinduk samang jo jin tuh. Karena dia umurnya panjang. Atuk kita mati, datang dia ke ayah kita. Ayah kita mati, datang dia ke kita. Kalau ditunjukkannya sekali, habis itu saya mau, berkawanlah sama dia. Ada orang tiba-tiba didatangkan keris di rumahnya. Datang keris itu terlintang. Fotonya, kunci emas 2 hari tak disenggolnya hilang. Emas batangan. Datang ke saya nanya, Ustaz, ini keris datang 2 hari hilang, ini kunci datang 2 hari hilang, ini emas batang 2 hari hilang. Pertanyaan saya yang pertama, ada tak atuk-atuk kau dulu dukun? Ada Pak Ustaz. Jin dia itu datang untuk menawarkan proposal, mau tak kita lanjutkan MOU ini? Kalau kau bacakan ayat kursi, kau berzikir, kau tak peduli, lari dia itu, tak tahan dia, dicarinya induk semang lain. Tapi kalau kau mandikan keris itu, kau pasang limau-limau, kau buatkan malam khusus, kau potongkan ayam, kau kasih dia pulut kuning, habis itu kau pun berkawan sama dia, kau pun nanti jadi dukun, kau pun nanti akhirnya teruslah berkawan sampai akhirnya nanti pas mau mati, disitulah kau diganggunya, mati dalam keadaan su'ul mati. Jangan berkawan sama jin. Saya dipesan almarhumah mak saya, kau jangan berkawan sama jin. Mak saya dipesan atuk saya, kau jangan berkawan sama jin. Atuk saya dipesan onyang saya, kau jangan berkawan sama jin. Saya memesan ke anak saya, Hazik, kau jangan berkawan sama jin. Sami ini belum bisa lagi. Nanti kau udah bisa, kau jangan sampai berkawan sama jin. Gak apa-apa Pak Ustaz, ini jin Islam, sedang kawan Islam tak bisa kita percaya. Lagi jin Islam. Saya manusia aja payah saya percaya, apalagi jin. Datang dia malam-malam, aku jin atuk kau, aku jin Islam, tak bisa dipercaya. Sedang manusia aja payah kita percaya sekarang, apalagi jin. Ada orang susah dari kampung merantau ke Kuala Lumpur, jualan kerja macam-macam, serabutan kerja, dapatlah 30.000 ringgit duit. 30.000 ringgit kali 3.000, 90 juta. Senanglah dapat duit. Tiba-tiba duit tadi hilang. Stres, depresi, suntuk. Di saat sedang puncaknya suntuk, stres, depresi, sedih, malu, galau itu, datang bisikan.
jual roti canai, kata bisikan. Akhirnya dia buka jual roti canai. Jual roti canai dalam sebulan dapat 100.000 ringgit. Banyak duit. Datang aja orang beli roti tadi ramai. Kemudian datang bisikan, pergi ke Masjid Demak dari Kuala Lumpur. Pergi, dia terbang naik pesawat ke Surabaya, pergi ke Masjid Demak. Sampai di Masjid Demak, lihat silsilah kau keturunan Wali Songo. Tengoknya silsilah di dinding. Ini atuk kau. Ada nama atuk di sini, kata dia. Pulang dia, datang lagi bisikan. Kalau kau mau mengobati orang, bacakan sholawat sekian kali. Datang orang, obat, sehat. Yang ini cerita lagi, sehat. Ini cerita, sehat. Datang orang ramai. Maka dia pun dinobatkan orang sebagai wali kasyaf. Lalu kemudian akhir-akhirnya kata bisikan itu, kalau kau mengobati orang nilainya 6, kalau kau sembahyang nilainya 5. Kalau mengobati orang nilainya 6, kalau sembahyang nilainya, akhirnya dia tak sembahyang. Tengok tutorial setan. Dia bukan langsung antum sesat, tak, digiringnya dulu. Makanya bunyi ayatnya, la tattabi'u khutuwatis. Yang bercerita ini Syekh Jahid Siddiq, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Masih hidup Syekh Jahid. Nanti antum pergi ke Malaysia cari Syekh Jahid Siddiq, tanya dia tentang wali yang tak sembahyang gara-gara kau mengobati orang nilainya 6, kalau sembahyang 5. Akhirnya dia duduk mengobati orang, dan orang sudah mengatakan dia wali. Na'udzubillah, jangan sampai antum kena ganggu di situ. Kalau sampai antum berkawan sama jin, itu maka jin itu tak mau datang ke saya, karena selalu saya ulang-ulang itu, kalau datang dia ke saya tidak mau. Mungkin udah hampir-hampir juga yang dekat-dekat orang itu. Ada juga dia hadir tabligh akbar tuh. Karena sering saya bilang gitu, cabutlah, nggak bisa nih, kata dia. Ada seorang perempuan, lakinya kawin lagi, anak ngasih makan dia, susah, dalam keadaan susah, sedih, suntuk, galau, komplit. Tiba-tiba jumpanya kayu segini di jalan, kayu. Kemudian datang tetangganya, sakit, diginikannya kayu itu, sehat. Dimasukkannya kayu itu ke air, diminum orang, sehat. Bodoh, tanganlah orang berobat. Datang maknya keluarga emak saya, dia ambilnya kayu itu, masukkannya ke dapur tempat masak. Mana kayu itu mah udah aku bakar, udah takut aku syirik, mau ngamuk dia, tapi selamat dia itu. Biasanya dia datang pas lagi sedang suntuk-suntuk, maka antum jangan sampai suntuk. UKT naik, skripsi ditolak, mahasiswi yang dulu diantar pendaftaran udah dipinang orang, motor pula ditarik leasing, sedang suntuk-suntuknya datang dia. Jangan nanti mau kawan, ingat pesan saya, dia datangnya biasanya pas lagi suntuk-suntuk, situ dia datang biasanya. Hati-hati itu, mana tahu terjadi sama antum, baik yang langsung maupun yang streaming,
Pas lagi sedang suntuknya, susahnya, galaunya, datang dia, ingat pesan saya, jangan antum berkawan sama jin, jangan berkawan sama setan. Susah nanti antum mati. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al ahwali muqattahan. Ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.